Jangan lupa komen, like dan subscribe. Jangan lupa di kampus share. Hai teman-teman, perkenalkan nama beta Dewati Pacei dan ini beta kakak. Nah, teman-teman, nama saya Nia Pacei, kuliah di kampus Mahakarya. Jurusan saya CAP. Kalau jurusan beta CAP komputer akuntansi profesional. Ini asal beta dari Ambon. Tapi pesisir memang sih namanya Ambon, tapi kan pesisir kampung kita kan bukan Ambon, di pesisir pedesaan kayak gitu. Kalau Ambon itu provinsi, kalau namanya kabupaten, terus kita tinggal di pedesaan. Jadi nama itu Air Ternate. Nama kita itu nama kampung kita itu Desa Air Ternate. Kecamatan Biloro. Kecamatan Biloro. Itu pedesaan, bukan perkotaan. Bisa tahu kuliah di sini gimana? Awalnya sih nggak nyangka kalau kan awalnya masih kursus, kan dulu kan nganggur. Kalau saya sih awalnya nganggur, selesai SMA, soalnya kan belum kuliah karena masih ada kakak juga yang masih kuliah, jadi kan ekonomi kurang. Jadi di situ kan orang tua saya bilang kayak gimana, ikut kursus dulu, selesai kursus, kakak-kakak selesai kuliah baru masuk. Terus selesai kursus datangnya telepon kan dari abang. Terus abang bilang gini, Dek, mau ke Jakarta nggak? Jadi pemikiran ke situ kan nggak ada, kayak gimana, kayak mimpi gitu. Wih, kayak mimpi, mas ke Jakarta kayak gimana ya? Kayak nggak nyangka, mimpi aja nggak, kok ke sana ya? Nggak pernah itu tertanam dalam diri bahwa kita satu saat ke Jakarta, enggak. Pulau itu belum pernah ya? Enggak, belum pernah terpikir gimana Jakarta, tapi nggak pernah mau terbayangkan bahwa kita satu saat ke sana, enggak. Gini, tadi kan sebelum masuk kursus, terus selesai kursus kan di telepon sama abang, dia mau ini enggak, mau kuliah ya, mau lah. Kalau kuliah kan mau, udah lama nganggur gitu, udah berapa tahun ya kan. Terus mau kuliah di mana, kirain di Ambon ya kan, mau kuliah di mana, Jakarta kayak gimana ya, mendadak kayak mobil jantungan nggak bisa gitu. Jakarta ya benar, mau ke sana dengan apa coba, uangnya ada nggak cukup gitu. Terus abang bilang, masalah uang gampang, bisa dicari ya kan, masih ada. Terus abang kan kalau masalah kredit abang juga bisa kredit karena guru. Terus mau pergi ke sana pakai apa coba, jalannya nggak tahu aja, nggak, mau ke kota aja cuma 6 lea gitu aja, 6 lea Ambon, mau ke sana nggak tahu jalannya. Sudah, terus mau ke sana Jakarta pakai apa lah. Terus ya abang bilang udah dengan om. Terus selesai itu pulang kan sama keluarga dulu. Terus keluarga bapak mau bilang mau kuliah enggak ya mau kuliah. Kalau kuliah sih kuliah, tapi sampai Jakarta kan kayak gimana ya, nggak nyangka sampai ke situ. Terus bapak bilang gini, udah nggak apa-apa, masalah ke sana nggak usah pikir, intinya kamu kuliah aja. Mau kuliah nggak, tujuan itu. Terus saya bilang ya udah mau kuliah, tapi nggak tahu kuliahnya mau ke sana dengan apa, terus dengan siapa gitu. Lalu selesai itu berapa minggu kemudian saya dengan kakak saya, ya ini di samping saya dengan kakak saya yang ke Ambon. Awalnya dari Ambon dulu kan, pedesaan gitu, dari Ternate
Dari Ternate itu naik perahu. Ya, kita kan di pesisir dekat air masin. Terus perahu ya kayak ketinting gitu, bukannya kayak speed gitu, bukannya kayak Penting tuh apa? ketinting itu Mesin yang paru-paru kapal. ketinting itu kayak seperti apa nih, kendaraan kecil gitu. Kendaraan kecil yang pakai besi tapi nggak seperti speed, nggak bebas aja, bebas itu ketinting seperti mesin. Terus apa, bodinya itu kayu kecil aja tapi nggak gampang jatuh. Nah terus ke ini naik ketinting ke kampung sebelah. Kalau kampung kita kan nggak ada kendaraan kayak angkut gitu, nggak ada. Cuma motor, kampungnya kecil, cuma motor satu jalan aja kampung kita, cuma satu jalan ke sana dan ke bawah itu aja sampai. Nah terus dari ke kampung sebelah pakai naik ketinting ke kampung sebelah, naik angkut. Selesai naik angkut kita ke Namlea. Nah selesai Namlea kan perjalannya cuma setengah hari doang ya, nggak terlalu lama sih. Jadi rumah itu dari Ambon ke kemana lagi? Dari Ambon kemana lagi? Selesai Namlea kan dari Ambon. Lima ya, kalau dari orang-orang jauh sih kirain kita dari Ambon ya kan. Mereka tanya dari mana, dari Ambon. Gak mungkin kita bilang dari Ternate, itu di bagian mana kan. Pastinya kita bilang gimana, bagian Ambon, kalian orang Ambon, nggak gitu kan. Jadi kita dari Namlea, terus Namlea turun ke naik kapal Cantika ya kan, cuma 1 malam doang. Kapal apa? Cantika. Kapal Cantika. Iya. Itu gimana kapal Cantika itu? Itu kapal itu cuma gimana ya, nggak terlalu besar, cuma kecil aja seperti kapal-kapal kayak Ngapulu gitu. Kayak iya kampung-kampung apa? Ya kayak kapal-kapal besar gede-gede, tapi kan dia kecil, nggak terlalu besar. Kayak seperti kapal cepat gitu. Jadi Ambon ke Namlea berapa jam? Ambon ke Namlea cuma 1 malam. Berapa jam ya? 24 jam. Iya 24, cuma 1 malam doang. Malam. Terus dari Namlea ke pulau mana? Pulau kita. Kalau Namlea ke Ternate cuma mau bilang cuma 1 malam doang. 1 malam. Iya, karena itu kan pakai ini. Naik apa? Angkut gitu. Nah, selesai naik angkut kan dari kampung kita tuh ada kampung sebelah juga kan. Dari Namlea itu ke kampung sebelah yang namanya Bara atau Biloro itu kan. Biloro itu naik angkut di situ. Selesai itu kita dapat jemput. Kita kan seberang lautan, nggak langsung ini kan. Ya, dari itu seberang terus ada Katinting atau belanja Johnson. Nah, di situ kan kita dapat jemput. Saya jemput kan ke Ternate. Itu nggak pakai ini lagi, nggak pakai kendaraan darat, laut. Terus kalau pergi keluar pulau, berarti orang tahunya Jakarta aja gitu. Iya, Jakarta. Walaupun misalnya ke Bandung atau ke Makassar atau ke pulau manapun, yang penting ke Jakarta aja. Keluar orang tahunya Jakarta ya gitu. Orang tahu Jakarta. Awalnya sih ayah, ini Jakarta atau bukan sih? Karena dari kampung kan dia Jakarta. Kalian kuliah Jakarta. Terus dari kampung telepon, anak-anak Jakarta gitu. Pada dari Ambon kan, OSIS di Jakarta kan, bahasa Ambon daerah gitu. OSIS di Jakarta, jauh. Terus suasana Jakarta gimana? Mau bikin Jakarta tuh di Monas ya, kan gitu ya. Tapi ini di mana Monas, jauh. Terus ya, karena gini, ayo cerita ini Jakarta atau bukan. Terus sepupu bilang ini di Jawa. Katanya di Jakarta, kita kuliah Jakarta, kok di Jawa gimana ya? Terus nah teman-teman kan bilang, Fiji kalian kuliah Jakarta, mau bilang di Jawa enggak mungkin. Perasaan karena mereka udah tahu Jakarta, ya udah bilang Jakarta aja. Biar tahu aja ya. Tahu aja Jakarta. Terus di rumah itu di
apa namanya? Pulau apa namanya? Pulau Buru Pulau, berarti ya? iya Pulau Buru. Pulau Buru itu kendaraan ada berapa di sana? Banyak banget. Mau dari Jongsong, Katinting, kapal kayu, gitu. Itu kapal semua, nggak ada motor, ada mobil itu. Nggak ada. Kalau mobilnya jalannya kecil, Masalahnya kan bannya sebelah setapak. kampung kita itu beda sama daerah lain. Dia lurus saja, Kayak gimana ya? bisa lebar dia. Kampung kita kan di kayak contohnya ya di sini, iya nggak tahan. Contohnya di sini apa kan? Di sini kampung, ya kan? Ini rumah, di sini rumah, di sini air masing. Nah di sini air masing, ini gunung, ini gunung. Nah jadi nggak ada kendaraan darat. Mau ke sini gunung, ke sini gunung. Jadi susah mau gimana? Jadi motor ada berapa di sana? Gitu? Ya mau bilang motor sih Nggak sampai 10 mungkin. nggak Ya? sampai 10 Kalau motor darat. motor darat. Soalnya Nggak kepake lah ya, berarti ya. Pakai cuma pergi timba air, ada yang timba air, terus adanya yang mau ke apa mengajar ya mengajar buat pakai gitu aja. itu aja. Mobil nggak ada berarti? Enggak. Malah kalau mobil nanti mobil rusak, soalnya jalannya satu, bannya sebelah ada, sebelah nggak ada. Karena susah. Terus mau jemur coklat, cengkeh, kelapa di mana? Nggak jadi. Gitu. Terus rata-rata orang di sana apa kegiatannya? Kalau Ada yang kegiatannya kalau yang nggak sekolah ke laut, cari ikan, nelayan. Sehari-hari cari ikan semuanya rata-rata. Yang nggak semuanya. tergantung Ada ke kebun. Kita sana kan nggak ada sawah. petani. Iya. Tani apa? Petani kalau Kelapa, kalau ada musim cengkeh ya cengkeh, coklat, pala, Orang tua apa kerjanya? nelayan. Kalau Nelayan. kalau saya petani, kalau dia kan nelayan ya. Petani apa? Kayak kelapa gitu. Kelapa ya? Ya kelapa, coklat, gitu dah. Oh, coklat ya? Mm. Nanti dia kemana itu? Ke Ambon, Oh, dikirim ke ada ke Ambon. Ambon, Iya. ke Babau, Ke Babau. Bitun. tergantung kapal kayunya yang mau berangkat. Ikut arus aja. Oh, oke. Nah, Terus di sana ada warung nggak? Nggak ada. nggak ada. Paling-paling masak sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri ya? Iya, nggak ada Jadi warung. hasil tanam, ya hasil tani atau hasil nelayan dimakan sendiri ya. Mm-mm. Terus jangan jualan. Kalau jualan nih, ya Kalau- tergantung kalau ibu-ibu yang udah menikah terus mau buka usaha ya, nasi kuning bisa. Oh gitu. Tapi nggak pakai apa? Nggak pakai warung besar, nggak. Rumput Cuma, aja gitu ya. iya, cuma jual di jalan-jalan. Nasi kuning gitu aja. Berjalan kaki gitu ya. misalnya. Iya, jalan-jalan pagi. Jalan. Berarti memang benar-benar memanfaatkan hasil alam aja ya. Iya, Nggak cuma ada alam. yang jualan ya, apa gitu. Enggak. Terus handphone gimana sinyal di sana? Ya, Susah. Soalnya kan kita Sinyalnya. gimana ya? ceritanya Mau bilang kampung susah lah di daerah kita, kampung susah. Karena apa lampunya nggak ada PLN ya kan, nggak ada lampu kayak hari-hari kayak gini siang malam nggak ada, tergantung pribadi, mesin pribadi Berarti nggak ada listrik di sana. nggak ada, baru yang kemarin baru pasang, ini juga kapan nyalanya. Terus kalau ini sinyal kan nggak ada juga dari kampung sebelah tetangga, jadi susah kalau hubungi dari sini. Susah, kadang-kadang kan ada sinyalnya, kalau angin kencang itu nggak ada jaringan, terus gangguan, jadi kan susah berkomunikasi. Jadi susah berkomunikasi. Jadi listrik nggak ada. Listrik nggak ada, sinyal nggak ada. Jadi pakai apa sehari-hari? Syariah tergantung dapat sinyalnya. Kalau mau berkomunikasi, ada banyak pergi ke kampung seberang buat menelpon. Kalau pencahayaan pakai apa? Lampu pribadi. Berita. Lampu pribadi seperti gimana ya? Lampion. Lampu. Kayak apa? Kayak Patroma kayak contohnya seperti ini juga bisa bilang kayak lampu pelita, karena adanya apa? Kayak gimana ya? Botol. Buat ini kayak contohnya kayak botol ya kan? Nah, Pakai minyak. minyak tanah, Terus nah, sumber kayak kain panggal gitulah, tergantung kain panggal aja. Intinya ada ini kan, ada minyak tanah. Itu udah nyalanya udah
siang malam tergantung itu aja. Ya. Jadi susah lampu. Terus waktu awal pertama kali ke Jakarta ya, Katanya Jakarta. apa yang sulit? Makanan, bahasa kah, atau perilaku kah? Apa yang sulit? Kalau Enggak. ngobrol sama orang masih bingung, itu mau apa sih ini orang? Gini, kalau saya sih mau bilang sulit juga nggak terlalu sih, karena awalnya dari kampung saya kan dari Ternate ke Ambon. Nah, terus itu kan udah diajar sama kakak sepupu. Itu om punya anak bilang, kalian itu kan ke Jakarta, nggak usah apa bahasa hari-hari kalian, nggak usah bahasa daerah, karena di situ nggak ngerti kata beta. Nanti mereka tanya itu apaan, itu benda atau makanannya kan, itu kan. Terus nanti lalu kita gimana? Ya udah bahasa Indonesia lah. Ya kalau beta kan ya saya ke aku gitu. Kalau saya kan kamu, nah itu. Jadi ya udah bahasa hari-hari saya, kamu, kalian gitu. Kalian kan kamu, jadi nggak usah bahasa daerah. Kalian, saya, itu aja. Jadi udah terbiasa. Udah biasa. Dia udah biasa bahasa. Ya kalau saya agak-agak berat sih bahasanya. Ada gagu sih. Tapi kalau dengan pembicaraan teman-teman ngerti, tapi kalau pakai bahasa mereka mah nggak ngerti. Bahasa Sunda gitu. Jadi kalau orang dengan orang ngomong gimana? Ya, Masih belajar ya? Apa ya? belajar. Terus makanan nih, makanan di sana sama di sini gimana? Ya agak beda sih, rasanya akan beda. Di Gimana? sini rasanya kayak ibarat kayak gimana, agak-agak kurang kurang enak gitu. Soalnya kan di sini rasanya kayak agak kurang asin sih. Cuma kayak agak tawar. Terus kalau di Ambon kan ibaratnya kayak rasa makannya kasar, asinnya sedikit, terus lemonnya, jeruknya kan agak banyak aja rasanya. Rampanya kan kayak kurang, kayak serai gitu, kayak kuah kuningnya sini kan enggak, mereka enggak kayak itu di sana ya. Rampanya agak beda sih. Jadi kalau di sini ada makanannya, ya kan? Di Ambon ada, terus di sini nggak ada. Ya kayak gimana ya? Makanan kita nggak ada di sini, makan daerahnya. Jadi susah kadang-kadang tuh, waktu mau puasa, mau makan papeda gitu, makan papeda, pengen makan papeda. Ikan Terus enggak ada, kalau- ikan air. Masalah ikan sih memang ada, kan? Masalah ikan kan ada yang kalau tawar sih memang sih ada, tergantung. Tawarnya, asinnya ada, intinya ada ikannya di sini. Tapi papedanya nggak ada. Itu kan khas orang Maluku ya kan, papeda suami. Kadang-kadang saya bilang di sini ada kasbi gak sih? Mereka bilang apa tuh kasbi? Kan orang sini kan bilang apa tuh kasbi? Gimana ya? Singkong. Ya kalau singkong sih mungkin mengerti ya. Singkong. Di sini singkong. Ya patatas juga bilang singkong. Terus apa lagi? Ubi kan. Oh, ubi ya. Di sini ubi. Oh, di sini ubi, kalau di sana patatas. Ya, di sana kan kalau khas orang Maluku kan makan papeda, ya kan? Papeda, terus Kuah kuning. suami, kuah kuning. Di sini kita nggak dapat, cuma tahu, sayur. Ya di sana juga ada kalau di situ. Karena mau orang Jawa juga banyak di Indonesia. Bisa. Banyak ya? Mereka yang menghasilkan sayur-sayur, beras, Orang Jawa. di unit di Namdaya. Jawa banyak. Suami itu makanan apa? Suami itu bukan makanan istri, tapi suami itu makanan khas, gimana ya? Khas daerah kita. Gitu. Apa? Mie atau? Enggak, itu bukan sebuah bentuk mie, tapi Singkong diparut, terus dibuang airnya, terus sudah kering, udah di sana ibarat bilang gepek dia sampai kering airnya, terus pakai kasih halusnya, pakai goyang-goyang, di sana bilang goyang-goyang. Terus itu terbuat dari bambu, tapi bambu itu nama luleba. Dia memang sama dengan bambu tapi dia agak tipis. Terus dibikin lubang-lubang kayak tempat kayak sini bilang loyang kan. Nah, terus pakai lubang-lubang terus digoyang. Sampai udah halus. Jadi lah suaminya. Belum belum jadi suami. ambil daun kelapa terus bikin kayak kakusan. Jadi Kayak kakusan. gitu. Terus Ya, bikin kakusan, terus pakai ya dandang. dandang gitu.
Inilah Satu proses air, jadi Mas, suami ya. susah. Iya, jadi suami susah. Jadi kita harus cari laki. Jadi suami susah. Biar saling melengkapi gitu, biar nggak susah. Susah gitu ya. Jadi kadang-kadang awalnya kuliah sih teman-teman tanya, kalian dari Ambon? Iya, dari Ambon. Bahasa Ambon sih kayak gimana sih? Kita nggak ada bahasa kayak bahasa Sunda, nggak ada. Bahasa Sunda tuh kayak bahasa gimana ya? Mau bilang kayak gini, bahasa Inggris terjemah dalam bahasa Indonesia. Nah itu kan bahasa Sunda. Tapi kita bahasa daerah ya biasa aja kayak aku, kamu gitu. Tapi bahasa daerah kita beta, terus ya beta saya lah. Jadi kalau kalian ya kamu itu bahasa daerah, bahasa ya. Tapi bukan bahasa kayak bahasa Sunda. Kadang-kadang gimana ya? Duduk dalam ruangan tuh mau bilang juga senang, mau bilang juga enggak. Soalnya kan teman-teman banyak bahasa mereka. Jadi kita yang Ambon kan bingung. Gitu. Ya. Terus gimana rasanya pas sudah kuliah? Rasanya ya lega, udah tahun-tahun ya kan menjelang pengangguran ya kan, pengen kuliah, terus dari kampung teman-teman datang kuliah, anak-anak kuliah gitu, pengen jadi gimana ya, beda, terus nggak mau nganggur terus. Soalnya kan kalau pengangguran kan mau bilang enak juga, pengen kerja juga itu bisa enak, tapi kalau pengangguran nggak mau kerja terus nggak kuliah juga kayak gimana di kampung terus kan kayak sempit juga sih, itu aja. Terus datanya kuliah ya kayak penguasanya bebas, udah bisa lihat kemana aja bebas, Tanggung jawab. terus udah mandiri, udah di orang tua. Terus bedanya setelah kuliah, bedanya pas sudah kuliah sama belum apa? Apa teman-teman atau jadi bisa banyak teman di kampung gimana ketikanya, gimana bedanya? Bedanya banyak banget, soalnya kalau di kampung kan bebas jalan, terus bebas Naik pohon. kemana, iya naik pohon, panjat-panjat kayak Tarzan gitu ya. Terus bebas kemana aja, mau ke situ bisa. Ada bioskop dalam kapal kan, nggak ada. Tiba-tiba datang sini kan, tiba-tiba datang ya Di kapal, terus pengumuman. pengumuman bilang ya mau nonton ke atas. Nonton di mana coba? Di lantai 2 di mana? Di sini aja kapal. Aja takut hilang. Di sini aja kapal, mau nonton di mana coba? Di mana coba? Ternyata di atas bioskop. Ini kan di Kerawang, udah main kemana, ke KCP, ke mall, ke kemana? Udah main Ya kemana? pernah ke mall sama Ya kalau ke mall sih awalnya pertama udah, kalau saya kan pertama udah ke mall sama teman ya kan, teman kampung juga udah pernah 2 kali. Gimana pas masuk ke mall rasanya? Gerah gitu ya kan, semua gerah di sana, matanya enak gitu, adem, terus matanya enak karena lihat barang-barangnya enggak seperti Ambon. terus orang-orangnya. Kenapa orang-orangnya? Ya, Orang-orangnya kan wow, banyak heran-heran. orang yang baru kan di sana kan. Ambon sama Jawa kan beda. Iya, ada yang ganteng, ada yang cantik ya. Oh, bergaya ya, Iya. bergaya ya. Kalau saya mah pertama masuk mall saya bisa balik lagi ke sini apa enggak ya? Soalnya kalau berjalan jauh ke sana semua kan rata sama. Gak ada tempatnya apa. Saya takut hilang aja. Jadi saya takut hilang. Iya. Baru di sana kan nggak ada apa, di kampung kita kan yang di Ternate nggak ada toko besar. Kalau toko besar aja, udah bersuka loh belanja terus di situ. Apalagi Satu apa di sana? toko besar seperti mall, tapi kan kayak gimana ya? Kayak pasar, di pasar kayak gitu. Di pasar orang jual-jual gitu. Itu aja di kabupaten. Itu dibilang mau apa, toko. Ya, di situ Toko ya? yang toko. Toko ya? Nah, Itu rame ya? rame. Soalnya kan dari kampung-kampung kadang-kadang belanja, apalagi lebaran. Pasti rame ya? Rame banget. Tapi kalau saya dia di pasar sini mah aman. Tapi kalau di Ambon mah ikan pokoknya pakai
Semua bisa jadi kita bingung. Jadi kalau sini mah nggak terlalu kayak, mbak beli ini, saya berikan mbak sini. Kalau di sini, kalau di Ambon mah gitu. Di sini mah Ditawarin kan? enggak, iya cuma jaga terus. Bicaranya nggak kuat kalau di Ambon mah. Bayang. Gimana? Mau teriak-teriak dulu. Iya ikan. Terus. Kalau jual. Oh ikan. Saya udah disegar ikan mas. Jagung. Begitu, ditawarin. Kalau di sini enggak ya? Enggak, cuma santai aja ya, kita mau masuk ya layani dengan apa yang mereka yang. Terus gimana? Apa yang bikin kangen sama kampung daerah? Kalau kita di sini Hmm. mau bilang sih Saya emang- kangen banyak, kangen keluarga. Awalnya datang sih, kapan juga jumpa keluarga ya kan? Karena nggak pernah keluar kampung sampai jauh kayak gini. Mau sekolah aja kayak gimana? Cepat libur lah, cepat libur mau pulang. Lihat keluarga apalagi. Mama kan masih ini keadaannya nggak sehat kayak orang lain ya gitu. Terus mau nelpon aja susah, kadang-kadang jaringan hilang kan susah gitu. Jangan Kangen. jaringan, HP aja nggak isi di baterai. Yang bikin kangen sih puasa, yang paling bikin kangennya puasa. Apalagi nggak pernah puasa, kalau puasa dengan orang tua ya kan di sini. Pertama puasa sih di sini sunyi gitu. Mau bilang nangis ya bisa bilang gitu karena udah waktu ini mau SMA terus apa SMP nggak pernah keluar kampung, terus mau puasa kan semua duduk rapat gitu, nggak pernah pisah. Datanya kuliah kan kayak gimana, nggak ada, kayak hampa lah, nggak ada ini, lemas semuanya, Terus jauh lagi. nggak mau pulang pergi apa coba. Terus Kan dari dulu belum pernah bisa sama keluarga ya. Mm-mm. Terus sama keluarga. Terus ya pulaunya juga ya ketemu Kecil. terus kan ya. Tiba-tiba harus pergi sendiri. Rasanya gimana itu? rasanya mau bilang nggak tega, nggak ikhlas lah untuk meninggalkan ya keluarga gitu. Apa yang paling berat? Yang ini? Ya orang tua yang paling ya melangkah, cuma orang tua cuma pesannya orang tua kan cuma bilang gini, kuliah ya kan, mereka besar kayak kita lah, kuliah di luar kampung tuh supaya bisa lihat kayak orang lain ya kan. Karena dari ya keluarga saya kan banyak yang udah jadi manusia gitu, udah sukses, udah kakak udah perawat, terus kakak dua udah jadi guru kapal sekolah gitu. Baru saya dengan adik saya Di mana kakak? di Ambon. Oh di Ambon. Hmm. Oh semua jadi perawat di Ambon juga. Ya kalau perawat sih masih belum kerja di rumah sakit sih, masih di puskesmas gitu. Oh jadi yang paling berat adalah keluarga ya? Iya. Apa yang disampaikan? Ibu masih ada ibu? Ya ibu Bapak juga masih ada? Ada. Apa yang disampaikan sama ibu sama bapak waktu pas pergi? nggak, kalau di samping jaga diri ya kan. Terus kalau kuliah yang gimana, yang benar-benar lah, nggak usah bergaulnya, nggak kayak, jangan bikin kayak di Ambon, nggak usah bebas karena ini kan daerah orang, beda dengan Ambon, sesuka hati lah gitu. Terus kalau lagi rindu nih sama ibu sama bapak, kan nelfon susah gimana caranya hilangin rindunya? Di foto aja udah senang ya. Udah senang. Udah fotonya udah senang. Iya, sambil nangis gitu, udah senang banget karena rasa gimana, rindunya udah sesak di dada, jadi bongkar aja, bisa pas meledak. Terus kalau lagi gak punya uang gimana? Nggak punya uang ya udah duduk murung, karena satu pesannya dari orang tua gini, kalau aku sih nggak tahu ya kakak ya kan, kalau aku kan mereka nggak mau aku kerja gitu. Kamu mau bilang kerja, dari dulu aku nganggur udah berapa tahun itu mau kerja, mereka nggak mau. Ya bapak nggak mau. Terus bapak bilang gini, pengen keluar kampung, tujuannya cuma satu, kuliah ya kan. Karena ketika keluar dari kampung ini kan terlepas dari orang tua, kita nggak tahu gitu. Jangan takutnya kamu datang udah gimana gitu, kata tujuan kamu mau, prinsip bapak saya ya, kalau mau kuliah gitu, kalau mau kerja nggak usah kuliah gitu.
karena masih tergantung orang tua, tanggung jawab orang tua masih ada. Itu kalau pengen jajan atau lagi lapar, lagi nggak ada uang, siapa yang mau minta tolong aja bang? Nggak ada, diam aja. nggak mungkin yang minta mama kos gitu. Yang terpaling banyak keluarga. Kalau udah lapar, uangnya nggak ada ya, kasih aja. Itu mama kosnya baik. Mau kasih baik? Yang Kalau- kasih kita dengan lama. Kalau saya kan keluarga masih lengkap, kalau kakak saya nggak pulang nggak, bapaknya udah meninggal. Oh, bapak udah nggak ada ya? Ya, tahu kemarin. Tinggal ibu. Oh iya, saya pernah dengar kan, waktu itu nggak salah lagi ujian ya, lagi ujian, terus bapaknya pasien meninggal. Kalau nggak salah tahun lalu ya. Kalau Nia pulang kan, Nggak Nggak pulang. kita semua nggak pulang. jadi waktu coba cerita gimana waktu orang tua meninggal. Ya waktu meninggal kan pas ini kita masih keadaan kuliah, terus dengar dapat telepon dengar bapak ke Namlea ke kabupaten, terus masuk rumah sakit, terus ya cuma doanya aja, tapi ya ternyata gitu. Udah meninggal pas dapat telepon bilang bapak udah nggak ada, terus panggil Onco Sandi kan aja dari kos-kosan sebelah, bilang aku udah nggak ada, terus dia nangis terus banting barang-barang yang ada dalam kos, terus banting. Saya nasihat ini Onco, kamu nggak usah nangis kan, kita di sini kita cuma apa, bapak saya kan sudah pernah bilang kalian kuliah dengan baik kan, kalau usah pikir apa uang apa nanti dicariin kakak-kakak kita. Terus Onco itu nangis terus. Mama saya bilang, Nia kamu sebagai kakak di sana jadilah orang tua untuk sementara kan, kamu harus nasihat adik kamu, dia kan yang bosok. Terus saya apa yang orang tua saya bilang ke dia, terus saya tahu sapu dia, saya bilang kamu kok nggak kuat amat, dia udah gini, udah keren nggak bisa apa, saya sama si Fiji kasih baik-baik dia tapi nggak jadi, dia sudah turun kayak. Terus kayak kita tarik saya nasihat, alhamdulillah dia berdiam terus. Saya bilang kamu dia bilang saya nggak mau kuliah, saya nggak mau lanjut, percuma, mau saya kan cita-cita kasih banyak orang tua, kenapa saya belum selesai, bapak udah meninggal. Saya bilang itu cobaan untuk kita, apalagi kan kita kan jauh dari kita kan di tanah orang, jadi kamu udah mau jalani masa proses alam, terus meninggal, insyaallah kita baik-baik aja. Mungkin kalau kamu nggak lanjut nanti bapak gimana kan, bapak pasti marah, karena kita di sana kalau kita telepon ini bilang uang makan udah habis aja, bapak udah marah-marah, bapak bilang udah mau jual dusun kita, untuk apa kita sini makan tapi anak dua di Laung nggak makan, apalagi kan jauh di Jakarta, lalu keluarga nggak ada di sana, lalu mereka mau gimana. Bapak saya itu nggak mau makan, terus ya dibilang mau jual akan dusun, tapi kakak saya mereka semua kerja nggak mau dijual. Terus habis itu Onco bilang dia nggak mau lagi, dia nggak mau lanjut, cuma tiap duduk ngaji sholat pulang itu udah berdiam. Saya udah sabar, saya bilang nggak usah putus asa, ikhlasin aja. Dia bilang dia mau pulang nggak mau lanjut, ya saya itu sedih juga. Saya juga kadang-kadang putus asa sih, saya nggak mau lagi, tapi udah gimana, udah buang kayak rugi ya, kita kan udah perjalanan aja dengan juta, saya dari sana saja bawa 7 juta, terus masa sudah 2 kali semester, masa saya mau pulang terus. Nanti kata orang juga kan, kalau di kampung kan kata orang gimana ya, kuliah cuma rabu-rabu sebentar aja, masa cuma terus nanti bapak saya gimana, udah meninggal masa pulang dengan kegagalan kan. Saya pernah bilang adik saya, kamu gak usah, kamu harus apa yang kamu kejar, kamu harus kejar, cita-citain supaya kamu pulang kan, bapak juga senang walaupun nggak ada kan.
Bapak udah melihat, tapi nggak mungkin Bapak nggak lihat, pasti Bapak lihat. Bapak bangga, Bapak nggak ada, kamu pulang yang keberhasilan. Masa kamu Bapak meninggal aja, Bapak janji kakak saya semua kalian harus selesai adik kalian 2 orang, biar Papa nggak ada. Sudah, mereka tanggung jawab. Jadi kakak saya yang tua telepon bilang kalian harus kuliah sampai sukses, karena kita Papa udah kasih tanggung jawab kalian berdua untuk kita, jadi kita sudah janji akan selesaikan kalian berdua. Jadi semua dari kalian aja kan, kalian mau kasih ini sukses, kasih dapat hampir pekerjaan, alhamdulillah. Kalau enggak juga nanti kalian yang tanggung. Bapak punya ini kayak Jadi keluarga ada berapa? 8. Anak berapa? Kalau saya anak ke-7. Anak ke-7. Kan dia Iya. ke-8. Iya. Anak paling kecil berarti. Iya. Oh, paling kecil. Berarti masih ada 6 6 lagi di Iya, atas ya. iya. Udah nikah semua? 4 nikah 4 belum. Belum. Itu waktu itu dikira saya dia pulang. Emang enggak ya? Oh, enggak pulang. Kalau dekat sama Ambon, sama namanya kan bapak saya udah berobatnya di situ, jadi pulang. Tapi ini mah enggak. Enggak ya? Tapi kalau kakak saya mau pulang, semua mau pulang, tapi papa saya nggak mau. Saya nggak mau. Jadi di Jakarta udah berapa lama? Kalau libur yang kemarin itu, kan libur kemarin kan pulang. Dari awal sampai sekarang udah berapa lama? Setahun ada lebih? Udah lebih setahun, Iya. lebih. Setahun ya? Udah lebih setahun, mau Udah jalan lebih 2 tahun lah. Mau 2 tahun ya. Selama 2 tahun ini udah berapa kali pulang? 1 Baru 1. Baru satu kali pulang. baru puasa kemarin. Jadi biaya dari sini ke rumah berapa? 5 630 juta. kalau kapal sih. Kalau kapal kan? Ya kan semuanya kan dengan ongkos makan semua kan. Iya. Ya semua kalau total. dengan ongkos kan melebihi dengan juta. 2.500.000 2.500.000 sampai di rumah. 2.500.000 dari sini ke rumah 2.500.000. Hmm. Kalau dari rumah ke sini berapa? Kalau kita kan dari rumah ke sini kan ibaratnya kan semua dengan uang kos sama makan sama pembayaran di kampus. Jadi ya 8 gitu, 8 atau 10. 10 juta dari rumah ke sini. Karena itu kan dari ini, kalau dari Coba bilang biar semua orang tahu. Dari rumah, biaya dari rumah ke sini berapa kita? kalau perjalanan saja ya nggak terlalu makan biaya ya. Tapi kan ada dari ini peralatan, terus ya dari makanan ya kan, dari makanan, dari kos-kosan, dari perkuliahan juga kan, semuanya kalau gabung sih dengan juta ya, makan juta. 8 juta. Karena kita kan nggak tahu kalau dari kampus ini kan kayak bulanan, terus kan uang bulanan. Kalau terlambat bayar kan pastinya ada inilah, ada tunggakan gitu. Terus terus kan masih, jadi biaya siapa yang kasih uang Orang tua. per bulan? Ya kalau Kalau saya kakak. Kakak? saya sih bercabang-cabang karena dari orang tua, dari kakak juga gitu. Berapa per bulan dapatnya? Kalau per bulannya enggak sih. Kalau saya enggak per bulan, minggu, tergantung uangnya udah habis. Terus soalnya kan ada keperluan di kampus ya, nelpon, Pak ada keperluan di kampus gitu kan, ada uang bulanan ya kan, ya udah. Itu bapak tuh nggak mau terlambat gitu, nggak mau terlambat banyak tunggakan takutnya gitu. Jadi per minggu ada dapat 200.000. Lebih daripada 200.000, soalnya kan dari kosan Oh, lebih ya. harus ya. Karena harus bayar kosan ya? Iya, kosan. Kosan berapa? 350 ke saya. Kalau kakak 200 sama si Sandi udah setengah semua, 4,5. Oh, buat sana. Belum mau makan. Nah, 1 juta sih. 1 juta ya.
Nah, kan udah lewat setahun lebih nih. Nah, buat teman-teman yang kuliah, buat anak-anak yang mau kuliah, buat anak-anak di kampung, pesan-pesannya apa buat mereka? Kan pengen lihat biar mereka tahu perjuangan kalian itu luar biasa. Pesannya buat anak-anak yang mau kuliah apa sih? Karena kan di sini banyak yang dikasih biayain tapi kuliah malas misalnya atau masih santai-santai aja. Mau lihat perjuangan kalian kan kayaknya luar biasa. Apa pesan-pesan buat anak-anak yang mau kuliah? Gimana ya? Ya, buat teman-teman jangan patah semangat, tanamlah cita-cita kalian, ikutnya dengan doa, insya Allah biar jauh sampai mana ya, ikutnya nasib aja lah, garis tangan kita sampai di mana, kita berjuang meraih cita-cita masa depan kita. Cukup orang tua dan kakak-kakak kita saja yang gagal, kan kita jangan lagi. Apa? Ya kalau saya sih cuma mengingat aja ya kan, kalau kuliah sih mungkin beda sih sama kita ya kan. Tapi kalau yang lain minta agar nggak usah gimana ya, nggak usah kayak kita, soalnya kan kita tergantung dari orang tua. Kalau kalian sih terserah mau kuliah, mau foya-foya atau gimana, mau nggak kuliah, mau enggak, terserah. Karena itu kan intinya mau cari uang sih tergantung kalian. Mau ada yang mau malas kuliah, biarkanlah, itu nggak usah. Karena yang ini yang biaya kan orang tua. Kalau biaya orang tua, kalau nggak ada orang tua ya mau gimana. Kalau kalian sih terserah ya, mau kuliah atau enggak. Kalau intinya ya, kalau ini mau seandainya kalau uang kalian sendiri yang uang sendiri yang cari gitu. Kalau kalian sendiri yang cari uang nggak apa-apa. Tapi kalau tergantung orang tua, nggak usah malas-malas lah. Kasihan juga kan, seandainya kalau orang tua kalian gimana pejabat, ya alhamdulillah ya kan. Kalau petani sama kita kan nggak mungkin. Pejabat juga kan masih kerja ya kan, kerja masih banting tulang buat kalian lah yang di sana sih. Nggak tahu kalau kita sih masih pemikiran ke sana lah, pemikiran orang tua lah. Nggak tahu kalau kaliannya gimana. Nah, kalau di kampus enak nggak ruang kuliahnya, terus dosennya, gimana rasanya kuliah? Kalau di kampus enak sih, enak. Nggak terlalu tertekan, Nggak terlalu tertekan karena di ruangannya juga kayak gimana, adem ya kan, masih pengeluasan otak sih masih berjalan gitu ya. Nggak seperti di suasana di luar lah. Luar sih memang bisa sih, kalau macam ruangan yang lain ya kan, nggak mungkin kayak ruangan kayak di SMA ya kan, sama kuliah terus kalau dosennya juga nggak terlalu gimana ya, seram-seram lah. Baik nggak seperti, maaf ya kalau orang Ambon, maaf, bukannya nyindir sih, tapi maaf, tapi kalau nggak sama orang Ambon masih ada kasar sih. namanya kasar, Tapi dari sini kan agak lembut. Enggak ya? Iya. lembut. Terus waktu mau milih jurusan, apa yang terbayang? Apa lagi apa? Iya, Gimana? masih Jujur ya, karena jujur banget nih. Sebenarnya saya sih pengen jurusan lain kalau jujur ya. Karena dari awalnya kan sepupu yang bawa brosur ya kan, terus bawa brosur juga, terus daftar juganya bukan saya ya kan, saya cuma datang ke masuk formulir aja. Brosurnya saya terima, cuma dia karena dari sepupu kan bilang di sini kampus Telkom, jaringan, berarti jaringan ya kan. Di situ kan kayak gimana ya, kalau pemikiran jujur saya paling nggak ini kan jujur aja ya kan. Saya nggak ada gimana, dulu nggak suka hitungan, jujur nggak suka hitungan banget. Jujur nggak suka. Paling suka tuh
olahraga penjas ya kan, olahraga. Terus suka jaringan juga ya. Saya kan tiba-tiba apa suhu bilang ini juru apa kampus Telkom, berarti jaringan. Telkom berarti jaringan. Iya jaringan, ada juga jaringan. Datanya masa jurusan CP ini apa sih? CP itu akuntansi. Kayak gimana ya, itu kan pembahasannya kayak mau bilang nggak mau sih, udah terlanjut masuk, udah terlanjut masuk, jauh-jauh ke terus sini. udah daftar juga, tapi dari hatinya jujur nggak bisa akuntansi sih, nggak, karena jurusannya lain gitu, jurusannya lain, masa masuk lain, kayak agak kecewa sih. Tapi mau gimana ya? Tapi mau gimana, seandainya kalau kita datang sendiri ya kan, tapi ini kan dari orang lain gitu, dari yang lain yang kasih ini. Nah, udah gitu, apa yang paling senang di kampus? Teman-temannya, dosennya, ruangannya atau internetnya yang bebas? Apa yang paling senang? Yang paling senangnya internet ya kan, ini kan jujur aja ya kan, ya kan, masalah teman sih mau bilang senang tapi nggak banyak ngobrol ya kan, jadi situnya ada yang banyaknya di internet karena pengeluasannya di situ. Ngapain kalau internetan ngapain? Nggak, ya nonton aja. Habis ya ketika ada banyak tugas ya cari ya kan. Kalau nggak udah ya ada. Ya duduk dengan laptop, YouTube ya gitu. Terus paling cari makan khas Ambon. Kan rindu itu. Rindu. Ada di sini makanan sama. Ada di YouTube. Kan maksudnya maaf ya, tadi kan bahasanya dia YouTube gitu. Di sini mah nggak ada. Oh kalau di sini nggak ada. Nggak ada ya di sini ya. Terus berarti di sini internetnya kencang ya? Kencang. Pertama kencang, keduanya ada agak error. Ya kan? Masuk liburnya. Ya masuk liburnya. Kenapa wifi nggak bisa nih? Terus jalannya sama kakak, jaringan Telkom sudah error, nggak bisa. Akhirnya masuk. Ya. Mungkin kodenya ganti. Terus kalau kadang-kadang kalau udah pulang kan kita lama di sini kampus karena main internet. Teman-teman udah pulang, tapi ketika datanya error, balik. Teman-teman pulang duluan kita balik. Gitu. Tapi saat ini kan udah bagus, jadi agak sedikit tetap. Tapi yang pertama datang ya sampai lapar nonton pertama datang itu, ya Allah, pertama datang kampus, wifi ada ya, iya, nonton terus data habis selesai ruangan nonton terus sampai sore. Terus aku tanya lapar nggak, ya pulang, udah sore habis. Terus dalam perjalanan saya bilang sama Philip, saya untung lapar, enggak, aku belum pulang. Ya karena wifi. Dengan nonton. Kalau itu apa yang ditonton kalau itu? Kalau ditonton sih banyak ya, karena banyak pilihan. Iya, kan banyak dia. Ya banyak sih. Karena kalau di YouTube kan kita nggak tetap. Kadang kalau di TV ya tetap kalau di TV karena satu orang yang pegang remote. Ya kan kita tetap nonton aja. Kalau YouTube kan enggak, pilihan. Ya udah. Jadi kalau di rumah nggak wifi Enggak. Di rumah tuh banyak sih, tapi banyak kota. Banyak banyak ini kalau saya banyak voucher. Ya. jarang nonton sih soalnya, takut data habis terus info dari teman-teman Iya, nggak yang ada voucher. berdoang, jadi aku mau jarang nonton. Ntar jangan-jangan nahan makan gara-gara beli kuota lagi. Itu Iya, jadi di karena jarang nonton sih, jarang nonton. Kan biasanya kalau di YouTube nonton orang, sekarang udah bisa nonton sendiri. Kalau ini ditanya kan bisa nonton sendiri ya. Kira-kira saudara pada nonton nggak? nonton kalau ya di viral kan. Tapi di sisi lain kan kita kayak gimana ya, mau bilang malu sih jujur malu banget. Ini kan baru pertama kali. Terus tadi saudara-saudara pada nonton Mas ya? Ya nonton Pasti pasti. juga tergantung beli minyak.
Iya kan di kampung kita kan pakai mesin engkol. Tapi kalau ini kan kalau nonton di YouTube ya kan, kalau nonton di Itu juga YouTube kalau ya di kabupaten ya pakai bisa, tapi kalau dia nonton TV nggak bisa. Ya kan, karena harus ada Trans TV-nya. nyaring aja hilang. Nah, apa pesan-pesan? Nanti kan bakal tayang di YouTube nih. Pesan-pesan buat saudara-saudara nonton. Apa pesan-pesannya? Pesan saya ya sering-sering nonton lah banyak-banyak ya. Mereka kan susah nontonnya. Iya karena terus datang sini. kan bermanfaat Bisa kalau nonton. nonton. Kayak kampus aja. Jaringannya bagus. Gratis. Tapi Habis aja. Data di kampus. Jadi di sana kan nggak ada internet ya. Iya. Karena di sini kencang jadi ke kampus Iya, saja. jadi ke kampus aja. nggak usah balik kota, di sini aja. Ini aja. Tapi kalau mau datang sih nggak usah demo ya. Ini kampus, bukan pribadi rumah. Terus ini nih, apa yang unik di Kerawang, orang Kerawang apa sih yang unik? Misalkan ketika ngomong nggak nyambung, terus apa mereka lebih halus bahasanya, atau apa yang unik di Kerawang? Di Jakarta nih? Jakarta. Ya bahasanya kan lembut. Ya. Tapi pertama saya Kak dengar orang Jawa bicara, aku rasa kayak gimana ya, nggak ada yang soalnya kan terlalu lembut. Kalau kita mah kalau datang, woi siapa datang kan gitu. Kakak saya dikendengar tapi baru datang. Terus kayak gimana? Aku kurang ngerti bahasa Indonesianya kan gitu. Pelan ya? Pelan. Pelan. Terus dikira saya ini, maaf ya, dikira saya orang timur itu non muslim. Iya banyak. Ya banyak. bukan sendiri aja ya Kak, maaf. Halo. Banyak. Awalnya kita datang sih mereka tanya dari mana? Ambon. Iya. Sebelum mereka berbicara panjang lebar kan maaf dulu ya kan. Takutnya non muslim gitu. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Non muslim atau Islam atau gimana? Ya Islam, alhamdulillah kita Islam. Oh soalnya kan banyak di Ambon banyak yang non muslim. Iya. Karena itu Ambon, karena kita kan daerah terpencil jadi bukan di Ambon aja. Kalau memang kalau di Ambon, Kalau kampung kita kan semua Islam. Muslimnya banyak kalau di Ambon. Tapi kalau di Pulau Buru ini muslim semua ya? Ya kalau di Pulau Buru mah muslim semua. Ada masjid di sana? Ada. Ada masjid kan? Besar? Nggak terlalu besar. Kalau sholat Jumat penuh? Ya kalau cuma penuh. Tapi kalau satu kampung nggak penuh. Di luar. Oh di luar? Ya. Nah, ini saya belum tanya ini. Berapa lama untuk muterin pulau kalian? Panjang. Berapa lah? Kau dari mana ya? Dari Moron pulau. Di Pulau Buru aja muter berapa lama? 1 hari kan? Atau 2 jam 1 udah hari. beres? Pakai apa? Kayak Pakai motor kendaraan misal. motor. Kalau pakai perahu? Ya, soalnya kan kalau pakai 3 perahu, hari atau 4 hari deh. Oh berarti luas juga pulaunya? kalau pakai perahu nggak mungkin. Soalnya kan panjang. Kalau Dia mah nggak Panjang. terlalu ya. iya kalau pakai perahu kan nggak mungkin. Perahu kan pakai penggayung. Nah, penggayung ketinting beda. Kalau ketinting kan berjalan sendiri tanpa kita menggayung. Tapi kalau penggayung kan kita yang ya tenaga sih. Kalau ketinting kan pakai kekuatan mesin. Kan kalau kampung kita pulau kita yang terakhir kan di kabupaten namanya, terus terakhir lagi di Namrole kabupaten lagi Buru Selatan. Itu Lama juga panjang, prosesnya ya? Terus lama. banyak pegunungan tinggi. Banyak pegunungan. Dingin atau panas di sana? Dingin sih, air kita aja dingin. Semua orang kalau dari kabupaten, dari kota-kota mana, kalau datang mah pakai colok gini dulu. Oh gitu? Iya, Ini nggak menarik bisa nih. langsung. Iya, nggak bisa langsung. Ini kan pantai. Pantai itu panas. Tapi Iya, dingin. iya, kan Airnya dingin. airnya yang dingin. Tapi kalau di kampung kan tergantung cuaca. Cuacanya panas, pergi ke air dingin. Kebanyakan tuh dari bupati, camat, ya kan? Ya, datang Dari yang besar-besar air itu, yang diutamakan. mereka dari jauh kepanasan.
Yang utamanya kan Air. air kita itu. Air kita. Ya kan bentuk kolam renang lah air kita ya kan. Di situ Itu hanya video di situ kan ya kalau kalau subuh-subuh sih nggak bisa mandi. Suhunya kencang banget. Terus uapnya kan masih ini kadang-kadang basah gitu, dingin. Mungkin sampai sini saja cerita kita. Terus kalau mau nonton kita terus, jangan lupa komen, like dan subscribe. Jangan lupa di kampus share gitu aja di Mahakarya. kampus Mahakarya.